Mary merupakan seorang gadis berumur 10 tahun yang mana ia hidup sendiri karena orang tuanya meninggal karena wabah penyakit kolera. Setiap harinya ia selalu mengajak ngobrol bonekanya yang diberi nama Jemima. Ia kemudian duduk di pinggir kolam karena ia merasa lapar. Ia terpaksa memakan makanan sisa yang berserakan di meja. Tiba-tiba Paman Mary datang untuk membawa Mary ke keluarganya yang berada di Inggris. Dan tak hanya Mary, banyak anak-anak seumuran Mary yang akan dibawa ke suatu tempat. Saat di kapal, ia membuang Jemima ke laut karena ia dibuli oleh temannya, yang mana temannya mengatakan Mary seperti anak kecil. Lalu sampailah Mary di Inggris. Kemudian ia segera menuju rumah pamannya, yang mana rumah itu berada di tengah-tengah lahan yang sangat luas. Rumah itu seperti istana, akan tetapi rumah itu menjadi seram dan tidak keurus, karena dijadikan rumah sakit sementara. Kemudian Mary diantar ke kamarnya, dan sebelumnya ia telah diberitahu peraturan yang terdapat di rumah tersebut, yang mana ia tidak boleh berkeliaran di dalam rumah itu. Sesampainya di kamar, Mary merasa takut. Kemudian ia menutupkan selimut. Ia kemudian bermimpi bahwa ia bertemu dengan ibunya. Akan tetapi ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh. Mary kemudian mengikuti suara tersebut, tapi ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, pengasuh Mary yang bernama Martha yang mana ia akan memberi makan. Mary yang berada di dalam kamarnya itu akhirnya keluar karena ia merasa bosan. Dan ia membawa roti yang telah disiapkan oleh Martha. Tanpa disadari, Mary telah berjalan terlalu jauh, yang mana ia berada di tengah hutan. Lalu ia berhenti karena ia ingin memakan roti yang dibawanya itu. Karena ia tidak suka dengan daging, kemudian ia membuangnya, dan ia hanya memakan rotinya saja. Dan tiba-tiba seekor anjing lucu datang dan memakan daging yang dibuang oleh Mary. Mary sangat ketakutan, karena sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan anjing secara dekat. Ia terus menyuruh anjing itu pergi, lalu ia kembali ke rumah. Saat di rumah ia dimarahi karena telah berkeliaran. Saat malam hari ia bermimpi bertemu dengan ibunya lagi. Lalu ia terbangun lagi karena mendengar suara aneh yang mana persis seperti malam sebelumnya. Keesokan harinya ia pergi ke dapur rumah dan bertemu dengan juru masak di sana. Lalu ia meminta roti isi daging yang sama seperti sebelumnya, karena ia akan memberikan daging itu kepada anjing yang ia temui kemarin. Lalu ia pergi lagi untuk menemui anjing tersebut, dan benar anjing itu menemui Mary kembali. Mary yang kemudian tidak takut, ia memberi nama anjing itu dengan nama Jemima. Ya benar, sama persis dengan boneka yang dimilikinya. Mereka berdua kemudian bermain-main. Lalu Jemima ngajak Mary ke suatu tempat, yang mana tempat itu dibatasi dengan tembok yang sangat tinggi. Tetapi saat ia mau melihatnya, ia dipanggil. Lalu kemudian ia segera kembali ke rumah. Mary masih penasaran dengan suara yang terdengar di malam hari itu. Ia kemudian mencari dari mana asal suara tersebut. Dan ia menemukan kamar yang dimana di dalam kamar itu terdapat seorang anak laki-laki seumuran dengannya yang bernama Colin. Dan ternyata Colin adalah anak dari paman Mary. Keesokan harinya Mary dibangunkan oleh Martha karena pamannya datang dan ingin bertemu dengan Mary. Ia lalu diantar ibu Matlock ke ruangan pamannya. Sesampainya di ruangan itu, paman Mary mengatakan bahwa ia akan mengirimnya ke sekolah asrama. Akan tetapi Mary menolaknya karena ia senang berada di rumah tersebut. Lalu pamannya pun menuruti kata Mary. Dan siang harinya Mary bermain bersama dengan Jemima. Saat mereka asyik bermain, Jemima terjebak di sebuah perangkap. Mary pun segera menolongnya. Namun anjingnya itu berlari dan membawa Mary ke sebuah tempat kemarin, yang mana terdapat sebuah tembok dan akar-akar. Melihat tembok itu, Mary merasa penasaran dan ia pun mencari cara untuk masuk ke dalam sana. Ia lalu manjat akar itu hingga akhirnya ia berhasil masuk.
Dan ketika melihat tempat itu, Mary bahagia dan terkagum-kagum karena tempat itu sangat indah. Bersama dengan Jemima, ia menelusuri tempat tersebut dan ia bertemu dengan seekor burung, yang mana burung itu menunjukkan sebuah kunci. Keesokan harinya, Mary bermain lagi dengan Jemima. Ia kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Deacon, yang mana ia adalah seorang pemburu. Lalu Mary pun mengajak Deacon ke sebuah tempat rahasia dan mereka bermain bersama. Bahkan Deacon pun membantu Mary mengobati luka kaki Jemima yang pincang karena terkena perangkap. Saat malam hari, Mary menemui Colin yang berada di dalam kamarnya. Mary kemudian menceritakan tentang taman rahasia kepadanya. Dan dia juga bercerita tentang anjingnya yang bernama Jemima. Mary akan mengajak Colin berjalan-jalan dengan menggunakan kursi rodanya. Awalnya Colin menolak, akan tetapi Mary terus memaksa Colin. Ia kemudian mengajak Colin ke sebuah pintu rahasia, yang mana ruangan itu adalah milik ibu Colin. Saat berada di tempat itu, Mary menunjukkan sebuah foto, yang ternyata itu adalah sebuah foto ibu Mary dengan ibu Colin. Namun Colin tidak mau melihatnya. Akhirnya di tempat itu diceritakan bahwa dulu ibu Mary dan ibu Colin sangat akrab satu sama lain. Mary dan Colin dulu juga sering bermain bersama. Tapi karena dulu Colin bisa berjalan dan sekarang tidak bisa, Colin langsung emosi dan akhirnya mereka berdua bertengkar. Mary yang kasihan terhadap Colin membantunya untuk naik ke kursi roda dan kembali ke kamar. Pada keesokan harinya, Mary bermain ke taman itu lagi. Dan di sana sudah ada Deacon dan juga Jemima. Mereka senang berada di taman itu dan mereka pun berlari bermain bersama. Lalu kemudian Mary dan Deacon ke rumah Colin untuk mengajaknya bermain di taman itu juga. Mary dan Deacon akhirnya berhasil membawa Colin pergi dari rumah. Mary yang mendorong kursi rodanya dengan cepat itu membuat Colin ketakutan. Namun saat Deacon sudah membuka pintu taman, Colin terkejut dengan keindahan taman itu. Di sana mereka saling bercerita. Selain itu, Mary juga mengenalkan Jemima kepada Colin. Dan mereka sudah waktunya untuk kembali pulang. Deacon dan Mary bergegas membawa Colin pergi dari taman itu. Dan mereka bersembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Keesokan harinya saat Mary akan pergi ke taman itu, ia diikuti oleh ibu Matlock. Mary yang tahu bahwa dirinya diikuti pun langsung bersembunyi di atas pohon. Namun ternyata ibu Matlock masih mengikutinya dan berhasil menangkap Mary dan mengajaknya pulang. Ibu Matlock lalu mengatakan kepada pamannya bahwa Mary sudah mencuri kalung mutiara yang berada di tempat rahasia dan mengajak Colin bermain di tempat rahasia. Mendengar perkataan ibu Matlock, pamannya marah dan akan membawa Mary ke sekolah asrama. Dan di saat itu juga Mary dikunci di kamarnya. Mary merasa marah, kemudian ia menghancurkan mainan kuda kayu yang ada di kamarnya. Namun, ternyata di dalam mainan itu terdapat banyak surat, dan Mary membaca semua surat itu. Keesokan harinya, Mary kembali ke taman itu sambil membawa surat yang ia temukan di mainan kuda di dalam kamarnya. Ia berlari menuju ke suatu tempat yang ternyata di taman itu masih terdapat tempat rahasia yang lain. Tempat itu merupakan sebuah pohon besar yang terdapat mainan ayunan. Mary lalu menceritakan kepada Deacon bahwa dulu ibu Colin pernah sakit dan menginginkan hari-hari terakhirnya berada di pohon tersebut. Ibu Mary juga menemani ibu Colin hingga meninggal. Dan karena kenangan yang begitu menyakitkan ini, akhirnya paman Mary menutup taman rahasia itu. Dan hari itu Deacon dan Mary berencana untuk membawa Colin ke taman tersebut lagi untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka membantu Colin untuk berenang di sungai Colin. Mereka membantu Colin untuk berenang. Di sungai, Colin terlihat sangat senang karena ini pertama kali merasakan berenang. Lalu mereka berdua mengajak Colin ke tempat di mana ibunya meninggal. Colin yang sudah tahu tempat itu pun menolak untuk bermain dan memintanya untuk pulang. Dan anehnya saat mereka keluar dari tempat itu, seluruh tanaman menjadi mati dan layu. Pada malam hari, Mary masih melanjutkan membaca surat-surat yang kemarin ditemukannya. Tiba-tiba ia merasa jika ibunya datang. Mary kemudian ke kamar Colin,
karena ia ingin bertahu isi surat-surat yang ibunya sudah tulis untuk dirinya. Dan ternyata Colin masih marah kepada Mary. Namun pada akhirnya ia mau menemui Mary dengan berjalan, walau kemudian ia terjatuh. Lalu mereka bertiga bisa bermain lagi di taman, dan mereka saling membacakan surat-surat yang berisi tentang cerita bahwa ibu Mary ternyata menyayangi Mary dan tidak membencinya. Kemudian Mary kaget karena ibu Matlock sudah memberinya seragam karena kenakalannya itu, dan Mary harus pergi ke asrama. Namun Mary yang tidak ingin pergi meminta kepada pamannya untuk memikirkannya lagi. Ia juga meminta pamannya untuk tidak mengekang Colin, karena ia merasa bahwa ini bukan rumah, melainkan penjara baginya. Lalu paman Mary merasa sedih dengan ucapan Mary tadi. Ia menyesali perlakuannya kepada Colin, dan tidak ingin Colin meninggalkan dirinya seperti ibunya dulu. Namun tiba-tiba ruangan itu padam. Lalu ia menyalakan sebuah korek api untuk menyalakan sebuah lilin. Tetapi ternyata korek itu jatuh dan mengenai meja di ruangan tersebut. Di luar, Mary dan Colin bermain di taman. Tiba-tiba saja mereka melihat asap tebal yang tidak jauh dari mereka. Ketika Mary mengecek, ternyata rumah dari mereka terbakar. Semua panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun Mary masuk ke dalam rumah itu dan berusaha menyelamatkan pamannya. Namun kebakaran itu semakin parah. Lalu Mary berhasil menemukan pamannya dan mereka berdua mencari jalan keluar bersama. Setelah mereka berhasil keluar, pamannya meminta Mary untuk membawanya ke tempat tersebut. Dan saat dibukakan pintu taman, pamannya dan ibu Matlock takjub melihat keindahan taman tersebut. Colin lalu memperlihatkan bahwa Colin kini sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat yang dibuatkan oleh Deacon. Melihat hal itu, ayah Colin atau paman Mary sangat bahagia, dan ia langsung memeluk Colin. Ia juga menyesali perlakuannya kepada Colin selama ini. Hari demi hari berlalu, rumah mereka akhirnya dibangun kembali, dan Colin sudah bisa berjalan dengan normal. Lalu mereka bertiga, Mary, Deacon, dan Colin, menghabiskan waktu bersama dengan bermain di taman rahasia, dan mereka semua hidup bahagia. Thank you for watching, guys.